Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apakah bull market sudah kembali. Ya, akan ada 4 alasan yang akan saya jabarkan ke teman-teman. Kenapa menurut saya pribadi bull run ini bisa kembali, khususnya untuk di kuartal 4 atau kuartal 1 ya. Jadi kalau misalnya momentumnya tepat, kita bisa mulai mengalami kenaikan kembali. Tapi kembali lagi, disclaimer on and do your own research juga ya, karena analisa di sini lebih bersifat personal dan analisa pribadi juga. Tapi saya akan sharing ke teman-teman semua. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa tuh share videonya ataupun like videonya juga teman-teman. Mungkin kita bisa aim untuk 300 likes di video kali ini, karena lumayan juga analisanya ya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu. Oke, mengenai bull run teman-teman ya, dimana Bitcoin ya, saya udah melihat ada sedikit icip-icip gitu ya, dimana Bitcoin udah kembali ke area 63.000, ada strong momentum yang memang agak sedikit shifting dari yang sebelumnya lebih ke arah cukup rendah ya. Kalau teman-teman lihat Fear and Greed Index pun di area netral ataupun di area fear gitu ya. Tapi dalam beberapa hari terakhir market udah mulai sedikit rebound. Bitcoinnya sih nggak gitu kelihatan secara teknikal gitu ya. Saat ini masih ada under pressure di atas 65.000. Tapi ada di sini mungkin menjadi opportunity juga kalau teman-teman yang belum ada exposure terhadap Bitcoin ataupun di market crypto. Gitu ya, nanti kita bahas di teknikalnya lebih lanjut. Tapi kita tadi udah bahas mengenai 4 alasan ya. Jadi saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama itu mungkin yang paling simple ya, yaitu adalah dari kuartal 4 returns ya. Dimana biasanya di kuartal 4 berarti Oktober, November, dan Desember, 3 bulan terakhir di setiap tahunnya, Bitcoin itu generally gitu ya, kalau kita lihat dari historically itu cukup bagus ya secara returnnya di kuartal 4. Kalau teman-teman bandingkan kuartal 4 ya di sini ya, average-nya itu sekitar 88% teman-teman. 88% average return di kuartal 4. Jadi rata-ratanya nih dari tahun 2013 sampai 2024. Ini cukup signifikan sebenarnya. Makanya ya kalau misalnya market mau naik, momentumnya tuh cukup pas di kuartal 4. Gitu ya. Mungkin ya kecuali kalau misalnya ada sesuatu black swan event terjadi ya. Tapi ini perlu diperhatikan 88% ya. Kalau kuartal 1 56% juga cukup bagus sih. Makanya bisa jadi ke-extend sampai 2025 kuartal 1 juga ya untuk kenaikannya. Jadi cukup simple ya. Alasan pertama adalah mengenai dari Q4 performance. Teman-teman bisa lihat juga dari Oktober, November, Desember rata-rata hijau juga ya. Ini kalau merah gitu ya, ini biasanya waktu bear market sih. Ya, kalau lagi bull market pada saat apalagi Bitcoin setelah halving itu rata-rata justru cukup positif. Ya, ini kita lihat 2020 27%, 42%, 46%. Wow. Ya. Tahun lalu juga lumayan 28%, naik 8% di November, naik 12% di Desember. Kita nggak tahu nih Oktober, November, Desember bagaimana. Ya. Jadi kira-kira itu ya, cukup simple teman-teman. Yang kedua itu mengenai global liquidity. Ya, ini mungkin agak sedikit complicated dan lebih relasi ke dalam makro, teman-teman. Tapi ini grafik yang saya lihat, teman-teman lihat di screen ya. Ini adalah salah satu grafik mungkin yang terpenting di market crypto yang perlu diperhatikan. Ini dari Raoul Pal ya. Raoul Pal sendiri itu adalah ex hedge fund managers, udah pengalaman puluhan tahun di capital market dan sekarang udah juga lumayan expert di market crypto gitu. Tapi dia juga lihatnya secara global outlooknya, teman-teman. Nah, dan menurut dia ya, dia bilang di sini, here is the long term chart of cowbell ya, atau bisa dibilang antara global liquidity dengan Bitcoin. Ya, dimana korelasi antara Bitcoin dengan global liquidity index itu hampir mirip sekali gitu ya. Jadi kalau kita highlight nih teman-teman, di saat global liquidity itu sideways ya, sideways di sini, Bitcoin justru juga malah sedikit koreksi dan ataupun sedikit sideways juga, bisa kita katakan seperti itu. Di sini juga ada sedikit sideways, nggak terlalu mengalami kenaikan ya. Di sini juga ya lebih ke arah nggak terlalu bergerak. Ini secara long term ya nih, secara weekly view kalau kita lihat dari 2014 sampai 2025. Nah, yang menariknya apa? Global liquidity itu apa, teman-teman? Global liquidity itu lebih ke arah makro ya. Pada saat negara ya, atau bukan negara tapi central bank, teman-teman ya, bank sentral di suatu negara itu mulai easing atau bisa dikatakan memotong suku bunga, itu mereka akan mau lebih expand secara ekonomi gitu ya, mulai dari biar bisnis lebih jalan dengan suku bunganya di cut atau pemotongan suku bunga.
Nah, ini relasi kalau teman-teman lihat dari beberapa video saya sebelumnya mengenai suku bunga atau FOMC ya. Kalau nggak salah saya bahas di video terakhir juga di sini. Ya, dimana The Fed baru aja cut suku bunga minggu lalu pada saat video ini dibuat 50 basis point. Ya, hal ini menunjukkan ada sentimen positif ya untuk market-market yang beresiko juga, aset-aset yang beresiko. Ya, contohnya seperti saham maupun kripto gitu. Makanya ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk mendapatkan ride the wave lah istilahnya. Ya, tapi bukan hanya US ya. Kalau teman-teman lihat, kenapa saya tambah bullish lagi, itu adalah China. China kan juga secara ekonomi powerhouse banget ya. Sangat-sangat kuat, ekspansinya juga besar. Dan mereka juga bilang di sini dari Cointelegraph, China announce atau mengumumkan bahwa mereka akan melakukan multiple rate cuts, lalu juga lower bank reserve requirement ratio. Jadi bisa dikatakan sebenarnya mereka juga akan mulai expansion lagi, lebih merendahkan rasionya. Biar apa? Biar liquidity yang di dalam market ya atau negaranya itu besar ya. Biasanya hal ini akan menunjukkan positif atau expansion juga ke market-market beresiko. Salah satunya kripto, saya kembali lagi, dan maupun stocks gitu ya. Ngomongin US stocks juga sebenarnya teman-teman, Reku ya, kalau kalian tahu Reku kan crypto exchange, tapi sekarang dia udah menjadi global assets exchange gitu ya, dan dia udah masuk ke US stocks. Jadi kalau teman-teman download Reku ya, jangan lupa pakai referral code saya Wyan, nanti saya taruh di link deskripsi, itu bisa beli stock exchange ya. Nanti saya akan share lebih lanjut mengenai Reku, salah satu fitur favorit saya di Reku teman-teman. Tapi kita lanjut dulu ya, karena ini baru yang kedua. Nah, ini mungkin suportif lagi teman-teman. Mungkin kalian punya defense adalah, oh tapi kan China ban Bitcoin, kenapa ada korelasi terhadap Bitcoin seperti itu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, ini adalah China ya, dan People Bank of China, ini central banknya China gitu ya. Ini balance sheetnya mereka dengan Bitcoin. Kira-kira secara movementnya juga, secara korelasi itu juga hampir mirip gitu ya. Di saat liquidity-nya mulai mengalami kenaikan ya, Bitcoin-nya juga naik gitu. Kalau misalnya balance sheet-nya mengalami penurunan ya, Bitcoin-nya rata-rata juga nggak terlalu naik gitu. Bisa dibilang mungkin di Bitcoin itu di back juga sebenarnya Asian money gitu ya. Jadi karena kita tahu tadi yang saya bahas di sini adalah China cut interest rate, artinya balance sheet akan mulai makin tinggi. Ya rata-rata sebenarnya seharusnya ini cukup positif ya, at least 2024-2025 ya. Kembali lagi ini nggak pasti, tapi ini saya akan membeberkan ya alasan-alasannya aja gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah FTX. Teman-teman, mungkin kalian udah tahu FTX ini adalah exchange yang rungkat, exchange yang nipu gitu ya. Tapi perhatikan satu hal ya. Di kuartal 4 ini, Oktober atau November, date-nya atau tanggalnya ini belum pasti ya, tapi nanti saya akan update pasti di YouTube ini. Mereka akan redistribute. Jadi mereka akan distribusikan 16 miliar dolar ke kreditor. Jadi kembali lagi nih istilahnya ke kreditornya buat recovery gitu. Teman-teman bayangkan 16 miliar dolar masuk. Ini akan increase liquidity di market crypto juga. Sehingga bisa dikatakan ada buying power atau ada liquidity untuk membawa market naik. Ya mau Bitcoin, mau altcoin seperti itu. Ya. Jadi I think ini cukup bullish juga. Ini di akhir tahun soalnya ya, yang mereka akan recover. Ini teman-teman bisa lihat recovery-nya 16,2. Ya tapi ini high-nya sih. Jadi ini mungkin masih estimasinya lah. Ya antara 14 sampai 16. Mungkin kita ambil 15 miliar dolar, which is masih cukup signifikan sekali untuk ngepump market gitu kalau masuk. Ya mungkin dari 15 atau 16 miliar ini nggak semuanya masuk gitu ya, tapi kalau saya rasa ini kan uang-uang yang di uang-uang customer gitu ya. Kalau di saat dikembalikan juga mereka rata-rata akan ya tetap aja, oh ya udah masuk aja kripto, karena memang uangnya udah masuk untuk trading kripto, istilahnya seperti itu. Jadi ini juga akan menjadi suportif juga teman-teman. Yang keempat, itu adalah stablecoin. Ya, stablecoin total market cap. Kembali lagi kita membahas mengenai liquidity yang ada di dalam market. Jadi berapa banyak sih, istilahnya kalau teman-teman nanya liquidity itu apa? Lebih ke arah aset-aset yang liquid. Ya, salah satunya misal cash ataupun stablecoin gitu. Nah, ini dari Julio Moreno, dia bilang fresh record high untuk stablecoin market cap. Ya, artinya apa? Higher liquidity in the crypto markets. Dan memang kalau kita lihat Tether sendiri atau USDT ya, the top
stablecoin di market crypto itu udah menjadi nomor 3 tuh, top 3 ya. Awalnya kan dulu dia top 5, top 6. Jadi lebih banyak orang mungkin yang beli USDT juga, sehingga ya bisa dikatakan ini menjadi buying power juga. Kalau misalnya market mau naik, pasti kan orang-orang akan keluarin USDT-nya mereka, beliin crypto assets gitu ya, mau beliin Bitcoin kah, Solana kah, altcoin, terserah gitu. Jadi ini menjadi 4 hal yang menurut saya cukup menarik dan cukup suportif untuk misalnya kita kalau mau bull market lagi gitu. Nah, ini kalian bisa lihat nih teman-teman, USDT, USDC ya ranking 6, lalu ada DAI ranking 18. Jadi sebenarnya stablecoin juga sebenarnya ini menjadi salah satu yang sangat-sangat penting lah, elemen penting. Bahkan kalau teman-teman belum sadar, PayPal aja udah mengeluarkan mereka punya stablecoin loh, PayPal USD, PayUSD. Ini kalau nggak salah di jaringan Solana ya. Jadi cukup banyak ya, stablecoin market cap akan terus berkembang juga gitu. Nah, tadi kita bahas mengenai Reku sedikit teman-teman. Jadi saya mau share mengenai Reku karena mereka benar-benar baru rilis US Stocks sendiri. Mungkin teman-teman ada yang tertarik di US Stocks juga, dan kalau tertarik mungkin bisa komen gitu ya. Nanti kita bisa bahas US Stocks juga karena saya juga sebenarnya suka invest di US Stocks gitu. Nanti mungkin saya share beberapa bukan kripto ya, tapi saham-saham yang berpotensi istilahnya gitu ya. Tapi feel free untuk download Reku dulu dan register teman-teman dengan code-nya WAYEN ya. Nah, ini kita lihat udah lebih dari 600 perusahaan sih. Jadi sebenarnya udah cukup lengkap, teman-teman bisa cek aja mau search apa, perusahaannya ini udah banyak sekali, 600 lebih ya. Dan enaknya di Reku tuh apa? Enaknya adalah kalau kalian mau beli US stocks itu mulainya tuh cuma $1. Bener-bener $1 kalian udah bisa beli 1 US stocks gitu. Jadi $1 tuh 15.000 istilahnya gitu. Jadi ya bisa langsung beli aja. Ini udah ada Nvidia, lalu kalau misalnya kita market cap deh, Apple lengkap coba ya, Apple, Microsoft, ini Magnificent Seven sih di atas ini gitu. Jadi feel free untuk explore US stocks. Salah satu kelebihannya, fitur kelebihan yang menurut saya menarik dari Reku adalah kalau kalian mau analisa saham itu sebenarnya nggak usah keluar dari appnya Reku ya, karena mereka ada yang namanya Reku Insights. Ya, ini ada Buzz Quality Estimated Return nih. Saya akan review sedikit ya teman-teman. Nah, ini available-nya di mobile app-nya ya. Jadi kalau mau lihat langsung aja download. Ini kalian bisa lihat nih. Ini ada insights ya. Dan ini kita bisa ngukur gitu ya. Ini kita bisa ngukur Buzz. Banyak orang nggak sih yang ngomongin Nvidia? Nih karena saya lagi buka Nvidia gitu ya. Lalu bisa mau cek quality juga bisa gitu. Nah, ini kalau kalian lihat. Nah, ini mau quality-nya dia. Jadi profitability-nya berapa, growth-nya berapa. Lalu ini ada ratingnya sendiri. Ya, kalau kita maunya pasti carinya yang A gitu ya. Tapi nggak selalu yang A itu bakal bagus sih gitu ya. Tapi ini Nvidia ratingnya seperti ini. Gitu ya, A+ rata-rata. Lalu ini dibandingkan margin-marginnya gitu-gitu. Ini mungkin salah satu yang cuma ada di Reku sih. Kayaknya di yang lain belum ada juga. Nah, analis ratingnya dia juga ada, jadi cukup lengkap sih gitu ya. Lalu valuasi juga ada nih, yang terakhir tuh valuasi. Tuh, kalian mau lihat valuasi langsung ada semua gitu. Jadi langsung cek aja kalau kalian mau interested di US stocks, langsung cek aja, download Reku, jangan lupa pakai kode WAYEN gitu ya. Jadi bisa crypto US stocks dalam satu app. Next one. Kita bahas secara teknikal juga sebenarnya ya. Bukan hanya bull run, tapi Bitcoin tadi yang saya bahas di video ya, ini masih belum breakout sebenarnya ya. Tapi kalau kalian tertarik gitu ya, ini mungkin menjadi prime sih. Ya kalau misalnya market ada sedikit koreksi, kalau menurut saya pribadi mungkin sekarang, kalau kemarin kan di 61 ya, tapi ini kelihatan cukup stabil, demand cukup ada. 61 masih ada possibility, tapi mungkin area 62 63 akan menjadi short term demand zone untuk Bitcoin. Sehingga kalau teman-teman lihat ya mungkin 61 62 bisa menjadi support ya. Di kisaran area ini kita bisa lihat di sini daily-nya aja deh teman-teman. Ini week ya, kelihatan ya, istilahnya dia turun lalu di buy lagi gitu setiap harinya walaupun mau turun. Jadi selling pressure-nya udah sedikit mulai berkurang ya, mulai ada demand, orang-orang mulai start untuk beli lagi gitu. Mungkin ya karena 4 alasan tadi juga gitu ya, salah satunya. Jadi manfaatkan aja. Kita lihat apakah target Bitcoin bisa nggak gitu ya menembus $100.000 di tahun ini gitu ya. Tapi mungkin di bull run ini masih possible sih. $100.000 kan berarti ya masih jauh sih gitu ya, masih sekitar, coba kita tarik di sini gitu ya. Kalau kita tarik dari sini ke all time high itu sekitar 16% lagi, ke 100.000 57%.
Ya, bull run masih cukup panjang, masih ada waktu. Ini istilahnya kita bisa gain momentum dari sini juga gitu ya. Another one, kalau kalian mau transaksi kripto juga bisa menggunakan Reku juga, teman-teman ya. Karena Reku itu fee-nya murah. Ya, fee-nya itu murah. Ya, trading di Reku itu fee 0,1% ya. Salah satu yang the lowest sebenarnya kalau mungkin di Indo gitu ya. Jadi itu aja video dari saya. Thank you semua for watching. Bisa download Reku pakai kode WYAN gitu ya. Dan ya, see you in the next video. Hopefully kalian suka videonya semua juga. Dan ya, see you in the next video. Bye bye.